Berikut ini beberapa settingan wajib dari HP iPhone. Jadi iPhone itu semua series untuk settingannya sama saja karena dia pakai OS yang sama. Jadi berapapun series iPhone yang kalian gunakan, kalian bisa ikuti cara berikut. Jadi kalau kalian masih pemula, ada beberapa setting yang perlu kalian terapkan ke HP-nya supaya kita bisa langsung menggunakan. Nah, pertama kalian bisa lihat di sini ada namanya pengaturan. Jadi kita atur dulu yang namanya pengaturan keyboard karena keyboard itu kan sering kita pakai untuk chatting dan lain-lain. Nah, untuk keyboard sendiri setelah masuk ke bagian pengaturan, kita pilih yang umum. Nah, di sini ada papan ketik. Hal pertama yang harus kita tambahkan yaitu emoji. Pilih papan ketik. Nah, di sini kalau memang belum ada emoji, kalian bisa pilih tambah papan ketik baru. Nah, cari di sini emoji. Nah, dengan adanya emoji kita bisa menampilkan emoji di papan ketik. Kemudian selanjutnya kita bisa juga yang ini, koreksi otomatis ini dimatikan karena kalau kita aktifkan dia akan mengkoreksi apa yang kita ketik dan kita jadi typo biasanya. Bisa juga kalian matikan dikte, perhatiin jauh karakter kalau tidak suka. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa ngatur kecerahan otomatis untuk kalian yang mungkin malas ngatur secara manual di sini. Nah, di sini kan memang tidak ada yang namanya kecerahan otomatis, cuma ada mode malam. Letaknya itu tersembunyi di aksesibilitas ini. Di aksesibilitas kalian bisa lihat di layar dan ukuran teks. Nah, di sini kalian lihat ada menu kecerahan otomatis belum aktif. Silakan diaktifkan saja. Di sini saya lagi bikin tutorial, jadi saya tidak aktifkan karena akan mempengaruhi dari cahaya yang masuk ke kamera. Kemudian untuk kalian yang mungkin tidak ingin setiap mendownload di App Store ini terus ada masukkan password, itu settingnya di sini. Kalau kalian ingin mengaktifkan, biasanya kita kalau ingin mendownload aplikasi di App Store ini harus masukkan password terus. Nah, biasanya di sini di bagian profil dari ID Apple kalian, kemudian di bagian ini media dan pembelian, kemudian pilih pengaturan kata sandi. Nah, di sini penggunaan gratis, apakah butuh kata sandi atau tidak, kalian matikan. Kemudian di sini juga ada pengaturannya kalau kalian mungkin ingin lebih cepat pakai Face ID. Nah, Face ID ini kalian masuk ke pengaturan Face ID, gunakan Face ID untuk, nah ini bisa kalian aktifkan. Nanti ketuk 2 kali di tombol power, kemudian scan Face ID. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan sandi. Kemudian kalau kalian yang menggunakan HP iPhone itu wajib mengaktifkan screenshot. Biasanya screenshot pakai tombol power dan tombol volume bawah. Itu pakai cara yang sudah jadul. Kalau kalian mungkin pengguna baru iPhone, kalian bisa aktifkan di sini. Di bagian aksesibilitas, kemudian pilih sentuh. Nah, di sini ada assertive touch. Kalian aktifkan ini. Biasanya orang sering menggunakan yang ini untuk screenshot dan beberapa perintah lainnya. Sesuaikan menu di sini. Nah, kalian lihat biasanya bawaannya seperti ini. Jadi menu screenshot memang belum ada. Kalau kalian ingin ganti atau tambah, pilih accomplish. Misalnya perangkat ini saya ubah ke jepretan layar. Kemudian khusus ini bisa kalian gunakan untuk kembali ke home ataupun lain-lain. Di sini banyak sekali menu yang bisa kalian sesuaikan. Misalnya untuk buka kamera dan lain-lain. Di sini ada untuk mulai ulang juga. Nah, ini kan ada menu jepretan layar tadi, kalian pilih untuk screenshot. Selain screenshot pakai menu yang ini tadi, nah assertive touch, kita juga bisa lihat ada satu lagi menu yang bisa kalian gunakan masih di bagian sentuh, kemudian kalian gulit ke bawah. Nah, ketuk bagian belakang ini, kalian bisa pilih mau perintah yang 2 kali atau 3 kali. Ketuk bagian belakang kita pilih jepretan layar. Sebenarnya perintah lain bisa juga untuk mengaktifkan center dan lain-lain, tapi kebanyakan orang digunakan untuk screenshot. Jadi kalau sudah kita pilih, ketuk 2 kali di belakang ini, dia akan mengambil screenshot. Silahkan diketuk saja di logo iPhone-nya juga bisa atau di belakangnya. Jadi itu settingannya. Kemudian selanjutnya itu untuk kalian yang mungkin baru beli iPhone, control centernya ini memang isi dari icon atau shortcutnya belum banyak. Jadi kalau kalian ingin mengaturnya itu di bagian ini, masih dari pengaturan, pilih pusat kontrol. Nah, yang ini
Kalau saya yang wajib itu mode gelap, center, pemindai kode QR, perekam layar, sama mode daya rendah. Kalau kalian mungkin ingin menambah untuk shortcut yang lain, entah itu pengenalan bunyi, pendengaran, stopwatch, ukuran teks juga bisa. Cukup tekan icon plus, misalnya untuk pengenalan bunyi atau pengenalan musik. Nah, seperti ini. Lihat di sini hasilnya. Nah, ini bertambah. Kalau kalian mungkin ingin mengurutkan juga bisa pilih ikon ini. Nah, seperti itu. Kalau kalian ingin pusat kontrol ini diakses dari seperti ini, nah, aktifkan yang ini. Kalau ini dimatikan, dia cuma bisa diakses dari home screen atau beranda. Kemudian, kalau kalian ingin lebih privasi lagi supaya control center ini tidak bisa diakses dari layar kunci, kita bisa lihat di sini. Di bagian Face ID dan kode sandi. Nah, di sini kalian lihat ada pusat kontrol. Izinkan akses saat terkunci. Nah, kalau kita matikan ini, pusat kontrol itu tidak akan bisa diakses ketika ponsel kita terkunci. Kalau masih tidak terkunci seperti ini masih bisa dari apapun. Ini kalian atur saja. Kemudian kalau kalian yang mungkin ingin mengaktifkan mode malam, ini tadi pakai pusat kontrol yang saya tambahkan seperti ini tadi. Nah, yang ini, atau bisa tekan lama di bar ini pengaturan cahaya, itu ada mode gelap juga di sini. Kemudian selanjutnya kalau iPhone baru itu wajib mengaktifkan cari iPhone saya. Itu supaya kalau misalnya hilang. Jadi kita bisa pilih di sini. Pilih lacak ini, kemudian lihat cari iPhone saya ini wajib diaktifkan. Mana tahu kalau kita mungkin hari yang sial, kemudian iPhone kita ketinggalan. Nah, fitur ini sangat berguna. Kalau iPhone baru silakan diaktifkan. Kemudian selanjutnya yang perlu kita aktifkan di bagian umum ini lagi. Kemudian di bagian bahasa dan wilayah, terus kalian lihat di sini teks langsung ini wajib diaktifkan. Fungsinya itu untuk kita yang ingin men-scan pakai kamera ini berupa teks ataupun gambar. Nanti dia akan mengenali gambar yang teks yang kita scan. Jadi itu fiturnya. Kemudian fitur kunci otomatis jangan lupa diaktifkan atau durasi layar matinya. Biasanya iPhone untuk men-setting durasi layar mati dari pengaturan, pilih tampilan dan kecerahan. Nah, di sini ada kunci otomatis. Kalau kalian ingin lebih hemat baterai, yang 30 detik ini saja. Kalau kalian mungkin ingin lebih lama melihat layar, 2 menit, 1 menit, atau pilihan yang lain ini, silakan diatur. Kemudian untuk kalian yang ingin setting wallpapernya itu, langsung saja ke bagian pengaturan, karena wallpaper iPhone yang sudah iOS 16 ke atas itu sudah banyak sekali yang bisa kita custom. Jadi intinya buka pengaturan, buka wallpaper. Nah, yang ini kita sesuaikan hal-hal yang ingin kita tambahkan di sini, misalnya baterai di home screen, di lock screen, dan untuk ada opsi bergerak di sini. Jadi kalian bisa tambahkan di sini, sentuh saja ganti dengan widget yang lain. Kalau kalian memang ingin mengcustom dari wallpaper ini, atau kalian bisa juga ganti wallpaper layar utama, pilih sesuaikan di sini dari galeri ataupun dari yang sudah tersedia saat ini. Biasanya kalau terhubung ke jaringan itu ada beberapa wallpaper yang online, seperti tambahkan wallpaper ini. Kalau kita pilih, nah seperti itu. Kemudian kalau kalian yang pakai iPhone, kalau ingin menghemat baterai, kesehatan baterainya, kita bisa aktifkan di baterai ini. Nah, di sini ada mode daya rendah, presentasi baterai, itu jangan lupa diaktifkan juga. Supaya ada presentasi baterai di dalam baterainya. Kemudian untuk kesehatan baterai di sini, nah kalian lihat ini masih 99%. Dia ada opsi untuk mengamankan baterainya agar baterai lebih awet. iPhone belajar dari rutinitas pengisian daya harian Anda, tidak akan mengisi di atas 80% hingga waktu digunakan. Jadi aktifkan yang ini. Aktifkan supaya dia mengecas cuma sampai di 80. Kalau sudah 80 kalian cabut saja. Dia biasanya kalau di 80 proses ngecas ke 100 itu sangat lama karena memang untuk menjaga baterainya. Kemudian untuk kalian yang mungkin lagi browsing dengan browser Safari,
itu mungkin Google-nya atau settingan mesin pencarinya itu bukan Google biasanya. Jadi kalau kalian ingin ubah ke Google di sini, biasanya kan ada sebagian orang pakai Google. Nah, buka pengaturan, kemudian cari yang namanya Safari, mesin pencarinya ubah ke Google, atau kalian pilih yang lain-lain ini. Itu kalau kalian memang pakai browser Safari. Biasanya ada sebagian orang itu menggunakan Google Chrome, bawaannya dari Android. Kemudian selanjutnya hal-hal lain yang mungkin untuk kalian atur yaitu koleksi foto di sini. Dia punya album tersembunyi seperti ini. Kalau kalian mungkin belum set, untuk locknya atau kuncinya bisa kalian atur di bagian ini. Pengaturan, kemudian kalian pilih foto. Nah, di sini kalian tampilkan album tersembunyinya dan gunakan Face ID. Jadi kita mengunci di album tersembunyi ketika kita buka harus pakai Face ID. Jadi tidak sembarang orang bisa mengaksesnya. Kemudian terakhir, settingan yang wajib yaitu kamera. Kamera di iPhone ini memang tidak bisa diatur dari sini. Dia hanya bisa diatur dari pengaturan sistem, terus pilih kamera. Nah, yang penting itu format. Kalau kalian yang suka berbagi file ke HP lain, ke laptop, saya sarankan pakai yang kompatibel ini. Kadang kalau di laptop kita tidak support yang format HEIP atau HEIP ini, tidak tampil yang namanya foto ataupun video ketika dibuka. Jadi itu. Tapi kalau kalian ingin lebih efisien, lebih tinggi, size lebih ringan, pilih yang efisien tinggi. Tapi kalau kita berbagi ke perangkat lain, mungkin sebagian HP ataupun aplikasi belum bisa support HEIP. Kemudian ini rekaman video, rekaman slow motion, ini rekam bunyi stereo. Ini ada juga mode kameranya, jadi setiap kita milih mode video, ketika kita buka ulang tetap di mode video. Jadi dia mempertahankan mode terakhir yang kita gunakan. Dan di sini ada juga mode live photo, mode malam, bisa kalian aktifkan. Ini ada yang namanya mode cermin di kamera depan. Kalau kalian merasa pas selfie itu terbalik, di sini mengaturnya. Kemudian dia ada support pindai kode QR juga ketika dia mendeteksi ada kode QR yang kita scan atau kita arahkan ke lewat kamera. Jadi seperti itu beberapa settingan wajib yang kalian gunakan untuk iPhone. Itu saja, semoga bermanfaat.